Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 1 Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang 4 judul besar dalam bahasa Indonesia. 4 judul besar dalam bahasa Indonesia meliputi: yang pertama, hakikat bahasa Indonesia; yang kedua, ejaan yang disempurnakan; yang ketiga, kata, istilah, dan diksi; dan yang keempat, kalimat. Mari kita simak pembahasan selanjutnya ya. Bab 1. Hakikat bahasa Indonesia. Sederhananya, hakikat bahasa Indonesia merupakan sejarah inti perkembangan bahasa Indonesia mulai abad ke-7 Masehi hingga menjadi bahasa Indonesia yang kita kenal saat ini, yang sudah memiliki kedudukan dan fungsi yang resmi dalam pemerintah. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Ikrar tersebut terdapat dalam Sumpah Pemuda yang diungkapkan pada kalimat, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Artinya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mempunyai kedudukan tertinggi di antara semua bahasa yang digunakan di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 dinyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bab 2. Ejaan yang disempurnakan. Untuk bab 2 ini, untuk poin pentingnya yaitu dari jenis ejaan yang pernah berlaku di Indonesia dari zaman dahulu hingga saat ini. Pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Ophuijsen yang berupa ejaan Melayu dengan huruf Latin. Yang kedua, ejaan Suwandi. Ejaan ini disusun oleh Mr. Raden Suwandi dan memiliki julukan Republik. Yang ketiga, ejaan Pembaharuan. Pembaharuan ejaan Suwandi disarankan panitia yang diketuai oleh Trijono dan E. Katopo, yaitu difton AI, AU, dan OI dieja menjadi AY, AW, dan OI. Misalnya, kerbau menjadi kerbau. Akan tetapi, ejaan ini tidak diresmikan. Yang keempat, ejaan Melindo. Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang dikenal dengan ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Namun, perkembangan politik antara Indonesia dan Malaysia setelahnya mengurungkan peresmian ejaan ini. Lanjut, yang kelima, ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat menjadi EYD. Ejaan ini mengatur penulisan bahasa Indonesia antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, dan lain-lain. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Yang keenam, ejaan bahasa Indonesia. Latar belakang diresmikan ejaan baru ini karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan ejaan sebelumnya, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Bab 3. Kata, istilah, dan diksi. Yang pertama, definisi kata. Menurut pandangan fonologi, kata adalah bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang benar. Fonem yang menjadi unsur penentu kata tidak dapat diubah urutannya. Yang kedua, contoh sebuah kata. Misalnya pada kata ramah, fonem pada kata ramah tidak dapat diubah urutannya jika terdapat penambahan ataupun pengurangan huruf, misalnya ditambah dengan huruf I
Definisi kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis, sehingga dapat dipahami tepat pula oleh pembaca. Oleh karena itu, kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Yang terlahir, syarat kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif harus menyatakan sesuatu apa adanya. Kalimat efektif harus hemat kata. Kalimat efektif tidak bermakna kias. Kalimat efektif bebas dari ketaksaan. Kalimat efektif harus logis. Sekian pembahasan 4 judul besar dalam bahasa Indonesia. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.